Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mama Mia. Yuk belajar bersama. Hari ini Mama Mia akan berbagi tips cara pengisian suara di slideshow ataupun PowerPoint yang akan kita gunakan sebagai presentasi, uh, maupun suara latar yang akan kita gunakan dari awal hingga akhir pada saat presentasi. Baiklah rekan-rekan sekalian, yang jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe berikut ini. Kemudian jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video Mama Mia berikutnya. Baiklah rekan-rekan, kita akan mulai dari awal ya. Kita akan membuat file baru dari PowerPoint hari ini. Nah ini silahkan kita akan memilih misalnya ini ya, salindianya, templatenya. Hari ini Mama Mia akan menuliskan misalnya presentasi tentang materi cerpen ya. Ayo menulis cerpen. Jangan lupa di sini kita sertakan pembuat atau narasumbernya, misalnya oleh saya sendiri. Nah, kita sudah membuat tampilan awal ya di slideshow kita. Kemudian kita akan melanjutkan pada salindia berikutnya. Nah, di sini alasan mengapa saya menulis cerpen. Nah, di sini kita akan jelaskan argumennya. Kita lanjutkan salindia berikutnya. Mengapa menulis cerpen adalah soal kreativitas. Kita jelaskan di sini. Salindia berikutnya, dari mana kita mendapatkan ide tulisan. Penjelasannya. Selanjutnya misalnya, apa itu ide? Agak panjang sedikit ya, kemarin itu kan terlalu pendek ya. Kita tambahkan lagi, apa tips menulis cerpen untuk pemula. Nah baiklah, Mama Mia akan membuat 6 slide ya, atau 6 salindia yang di bahasa Indonesia kan salindia ya, slide itu. Setelah ini kita akan memberikan efek tampilan ketika nanti kita buat video ya, tampilannya supaya tidak membosankan. Kita akan membuat tampilannya setiap salindia itu berbeda-beda. Nah, kita akan membukanya dengan layar ya. Salindia kita akan memberikan satu persatu misalnya efeknya. Sini. Menarik ya. Lakukan sampai akhir berdasarkan selera rekan-rekan. Nah, semua salindia sudah Mama Mia berikan efek ya, efek animasinya. Langkah selanjutnya kita akan, sebelum kita mengkonversi ke bentuk video, kita akan memberikan efek suara ya. Suara ini ada 2 jenis, akan Mama Mia yang pertama adalah suara latar. Misalnya kita akan memberikan presentasi kita ini sebuah latar ya, latar musik, biar tidak membosankan ketika diputar oleh audiens kita, misalnya secara daring. Kita akan memberikan efek suaranya di sini. Kita bisa ada pilihan, ada audio online yang bisa kita unduh langsung di sini, atau dari PC lewat komputer, ataupun record yang akan kita record langsung di pada saat kita menulis.
Oke, saya misalnya akan mengambil suara dari PC ya, yang sudah ada, suara yang sudah ada yang saya simpan di PC. Misalnya saya akan memberikan latar suara musik panting ya dari Kalimantan Selatan. Nah, seperti ini ya rekan-rekan, kita bisa tes suaranya di sini. Sudah oke ya suaranya ya. Nah, kita akan mengatur suara ini. Kita akan mengaturnya misalnya per salindia dengan beda suara atau per semuanya. Dari salindia 1 sampai 6 kita akan memberikan efek suara yang sama. Nah, kita akan memberikan settingnya di sini kawan-kawan. Nah, step ini kita pilih otomatis ya, kita pilih otomatis. Kemudian kita hide nanti di sini biar tampilannya tidak keluar saat kita putar. Ini kita hide sini. Kemudian karena kita memilih slide 1 sampai slide 6 dengan suara yang sama, lalu kita tekan tombol play across slide. Nah, jadi ketika kita slide-nya berpindah-pindah pun tetap menggunakan suara yang sama. Nah, karena ini sudah semuanya ya, sudah pengisian suara sudah, lalu kita mengubah salindia ini ke bentuk video. Sudah memberikan efek suara di salindia ini ya, kita akan tes, kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa, apakah suaranya sudah masuk semuanya. Nah, kita lihat di sini slideshow ya, di ini sudah masuk ya. Nah, hasilnya sudah masuk ya rekan-rekan suaranya. Nah, setelah suara sudah masuk, kita akan mengconvert ke bentuk video. Kita akan ubah file ini menjadi video. Ke export, create video, masih ingat ya, kita ini sudah settingannya sudah kualitas terbaik, pengisian suara sudah kita nggak pakai lagi. Kemudian kita akan menambahkan efek di sini ya. Ini kan 5 detik ya. Kita akan tambah menjadi 10 detik. Kemudian kita create. Kita tambahkan di sini. Nah, di sini rekan-rekan, ini masih proses ya, proses meng-create video yang tadi kita buat. Kelebihannya apa? Ketika kita menggunakan suara saat penampilannya, saat tampilan presentasi tersebut, yang pertama audien tidak bosan ya ketika membaca materi di presentasi itu sambil mendengarkan musik instrumen. Nah, saya pilih di sini adalah instrumennya dari kearifan lokal, yaitu dari musik panting, musik khas Kalimantan Selatan. Kemudian kalian bisa menggunakan ini juga dengan suara ketika kita tidak ingin membuat latar musiknya menjadi pada sebuah lagu, kita akan mengubahnya berdasarkan rekaman suara kita. Tetapi yang perlu diingat di sini ada memang rekod khusus suara, tetapi hasilnya tidak begitu jernih, suaranya sangat jauh. Tetapi kita bisa menggunakannya penambahan alat misalnya mikrofon maupun HP ya, untuk menyambungkan suara kita supaya lebih jelas lagi. Baiklah, ini prosesnya masih berlangsung ya. Kita pastikan ke bentuk MP4. Nah, untuk template-nya sendiri ini kita bisa download berdasarkan selera kita, karena kalau misalnya di PowerPoint sendiri itu kan bawaan dari PC,
sangat terbatas ya, mungkin layarnya seperti ini, tampilannya cuman putih dan abstrak yang sangat simple. Kalian bisa menambahkan templatenya, bisa menggunakan foto hasil jepretan kita. Misalnya kita yang hobi foto ya, hobi moto, kita bisa sertakan dengan memodifikasi supaya tampilan materinya kita tidak kalah dengan foto latar. Nah, karena percuma juga ketika kita latarnya sangat bagus tetapi materi yang akan kita sampaikan nanti justru tidak tersampaikan, mungkin salah fokus terhadap latar templatenya ya ketimbang materinya. Nah, sudah selesai ya rekan-rekan, ini proses recordnya sudah selesai. Kita akan melihat hasilnya di sini. Kita simpannya tadi di dokumen latihan 2. Nah, di sini ya. Kita sambil menikmati musiknya, sambil mendengarkan, sambil menyimak materi yang disajikan. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Itu tadi kita sudah membuat tampilan untuk pengisi suara latar, yaitu menggunakan instrumen musik yang ada di PC. Kita bisa menggunakannya juga dari di sini ada pilihannya. Pilihannya itu kan ada melalui online, bisa melalui PC yang sudah ada atau rekaman kita sendiri. Nah, tipsnya ketika kita akan memberikan suara kita sendiri rekan-rekan, sebaiknya saya sarankan kita menggunakan dual alat ya, 2 alat. Yang pertama kita perekaman ini, yang kedua kita memerlukan mikrofon ataupun bantuan HP supaya suara kita lebih jelas, ataupun yang ketiga kita bisa menggunakan aplikasi lain, yaitu pada editing ketika kita mau memasukkan di YouTube ya. Ketika kita akan memasukkan YouTube, itu ada program aplikasi yang bisa memberikan bantuan kejernihan suara, yaitu melalui sebuah aplikasi. Nah, begitu saja tips hari ini cara memasukkan suara latar di PowerPoint. Nah, untuk mendapatkan video berikutnya, saya tunggu saran dan kritik rekan-rekan sekalian. Barangkali ada yang request Mama Mia akan membuat video pembelajaran seperti apa, saya tunggu di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya.